Bulan Agustus belum genap 1 minggu, MU akhirnya sukses memastikan merekrut striker baru. Meski pemain baru tak akan bisa tampil di laga Pramswim terakhir versus Fiorentina, Setan Merah memanfaatkan keinginan Benjamin Sesko untuk pindah ke Old Trafford ketika mereka meluncurkan tawaran pertama untuk pemain internasional Slovenia tersebut. Fabrizio Romano mengungkapkan sebelumnya bahwa MU telah mencapai kesepakatan penuh dengan Sesko selama 5 tahun, dengan klub Liga Premier tersebut ingin segera menyelesaikan kesepakatan tersebut. Reporter Sky Germany, Florian Plettenberg, menambahkan bahwa kesepakatan penuh telah tercapai antara Sesko dan Manchester United, dengan Sesko siap menandatangani kontrak hingga setidaknya 2030. Sesko siap terbang ke Manchester untuk menyelesaikan tes medisnya, sementara striker Leipzig tersebut menunggu lampu hijau Leipzig. Pembicaraan MU dengan Leipzig telah mengalami kemajuan yang signifikan dengan struktur tambahan kontrak yang saat ini sedang diselesaikan antara kedua klub. Kedatangan Benjamin Sesko ke MU diharapkan terjadi minggu ini. Namun, dampak transfer ini tidak hanya akan dirasakan oleh Manchester United dan Newcastle, melainkan Liverpool juga bisa merasakan dampaknya. Setelah Sesko dijual, RB Leipzig akan kekurangan pemain di lini serang dan diperkirakan akan bergerak cepat di bursa transfer untuk mencari bala bantuan. Penyerang Liverpool, Harvey Elliott, masuk dalam daftar incaran mereka yang masa depannya di Anfield masih belum pasti setelah menghabiskan sebagian besar musim lalu di bangku cadangan. Elliott dipertimbangkan sebagai pengganti langsung Xavi Simons yang saat ini sedang dalam pembicaraan untuk pindah ke Chelsea. Tetapi kepergian Sesko dapat semakin mempercepat upaya Leipzig untuk menambah pemain di lini serang. Elliott mampu bermain di berbagai posisi, baik di lini tengah maupun di area serang sayap, menjadikannya prospek yang menarik. Menurut The Athletic, Liverpool telah memberitahu Leipzig bahwa mereka menginginkan setidaknya 40 juta pound plus klausul pembelian kembali untuk pemain berusia 22 tahun tersebut, dan hanya akan mencabut klausul tersebut jika mereka menerima tawaran lebih dari 50 juta pound. Reuni dengan Klopp bisa jadi akan terjadi jika Elliott pindah ke Leipzig. Awal tahun ini, mantan manajer Liverpool tersebut mengambil peran baru sebagai kepala sepak bola global di Red Bull yang mengawasi jaringan klub grup tersebut, termasuk RB Leipzig, Red Bull Salzburg, dan New York Red Bulls, di mana ia memberikan arahan strategis kepada direktur olahraga, pelatih, dan departemen pencari bakat. Tampaknya hanya masalah waktu sebelum pengumuman resmi dibuat setelah reporter Sky Germany, Florian Plettenberg, dan Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Benjamin Sesko telah mencapai kesepakatan penuh mengenai persyaratan pribadi. Ruben Amorim siap mewujudkan keinginannya untuk merombak lini serang musim panas ini, dan berikut adalah nomor punggung yang mungkin dikenakan Sesko setelah ia diperkenalkan sebagai pemain baru United. Yang pertama, nomor 9. MU ingin menjual Rasmus Højlund jika mereka merekrut Sesko, dan nomor punggung 9 akan menjadi pilihan yang jelas untuk dikenakannya di klub barunya. Lalu ada nomor 12 atau 17 yang sosong setelah MU berencana menjual Tyrell Malacia dan Garnacho. Juga nomor 14 yang tersedia sejak Christian Eriksen meninggalkan klub di akhir musim lalu. Nomor 20 juga tersedia, meski mungkin Sesko lebih memilih 21. Anthony diperkirakan akan meninggalkan United bulan ini, dan nomor punggungnya menjadi pilihan lain bagi calon pemain. Ini adalah nomor punggung pertama yang dikenakan Sesko untuk FC Liefering. Nomor 27 dan 28 juga lowong sejak dipakai Wout Weghorst dan Facundo Pellistri.
Sumber-sumber MU menjelaskan kepada kepala reporter berita sepak bola BBC, Simon Stone, bagaimana mereka bisa membayar kesepakatan mengenai Šeško, meskipun Sir Jim Ratcliffe mengatakan awal tahun ini bahwa ada potensi klub bangkrut sebelum Natal tanpa langkah-langkah penghematan biaya besar-besaran. Pengaturan pembayaran untuk transfer musim panas ini untuk Cunha dan Mbeumo, total senilai 130 juta pound, telah diatur dengan cara yang menguntungkan. Kemungkinan besar, kesepakatan apapun untuk Šeško akan diatur dengan cara yang sama, dengan pembayaran yang dibagi sepanjang masa kontrak pemain. MU juga menghemat banyak, dengan seluruh gaji Marcus Rashford sebesar 325.000 pound per minggu ditanggung oleh peminjamannya ke Barcelona. Dan menerima 5 juta pound dari Chelsea setelah The Blues menarik diri dari kesepakatan untuk merekrut Jadon Sancho. MU juga telah menerima pembayaran lebih dari 15 juta pound sebagai bagian dari klausul penjualan yang melibatkan Anthony Elanga, Alvaro Carreras, dan Maxi Oyedele. MU juga sukses menjual produk akademi Mason Greenwood dan Scott McTominay musim panas lalu, dan akan berusaha menjual beberapa pemain lain, termasuk Alejandro Garnacho. Jika transfer MU mencapai 200 juta pound, itu berarti 40 juta pound per tahun, dan MU harus menutupnya dengan menjual satu pemain per tahunnya. United tetap menjadi raksasa komersial. MU tidak sesukses yang mereka harapkan sebagai sebuah bisnis, tetapi mereka tetap sukses. Misalnya, tagihan gaji mereka sekitar setengah dari pendapatan mereka, yang sangat baik menurut standar Liga Premier. Namun, jika Šeško menandatangani kontrak, MU harus menjual pemain terlebih dahulu untuk pemain baru berikutnya. MU tidak bisa menghabiskan uang sebanyak Liverpool dan Chelsea, tapi mereka masih dalam posisi yang bagus. Mereka punya stadion terbesar, jadi pendapatan hari pertandingan tertinggi, dan salah satu pendapatan komersial tertinggi. Manchester United hampir merekrut Benjamin Šeško musim panas ini untuk melengkapi perombakan lini depan mereka. Tak terbayangkan trio penyerang yang kurang mengesankan musim lalu bisa dirombak total hanya dalam beberapa bulan. Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha membawa kreativitas dan gol ke peran nomor 10, yang sebelumnya diperani Alejandro Garnacho, yang tampil kurang memuaskan musim lalu. Dengan total 127 juta pound, MU berhasil merekrut dua penyerang terbaik di Liga Primer. Dengan semakin dekatnya transfer, kini patut dipertimbangkan mengapa Benjamin Šeško lebih mungkin meraih kesuksesan dibandingkan para striker pendahulunya di klub. Para penggemar United telah membandingkan Šeško dengan Rasmus Højlund. Dengan pemain Slovenia tersebut datang relatif belum terbukti di level tertinggi, tetapi berpotensi menjadi pemain papan atas bagi Amorim. Højlund gagal selama 2 musim, tetapi Šeško datang dalam situasi yang sangat berbeda dengan pendahulunya. Šeško memiliki duet Cunha dan Mbeumo yang mendukungnya di 2 posisi nomor 10. Kedua pemain ini berada di puncak performa dan seharusnya bisa mencetak gol, yang mengurangi tekanan dan tuntutan pada Šeško saat ia mempelajari keahliannya di negara baru. Di Leipzig, ia harus memanfaatkan peluang yang terbatas dengan baik, karena ia mencetak gol melebihi ekspektasi. Namun di United, dengan banyaknya peluang yang diciptakan Bruno Fernandes, Amad, Patrick Dorgu, Cunha, dan Mbeumo untuk sang striker, ia seharusnya bisa bermain maksimal. Ini akan menjadi kerja sama tim dan ia membutuhkan bantuan untuk mencetak gol, dengan kemampuan udaranya yang juga akan membantu rekan satu timnya yang belum mampu memberikan umpan silang selama beberapa tahun terakhir.